Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arfian. Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar project management. Materi hari ini cukup standar, jadi harusnya akan bisa dipahami oleh teman-teman baik yang mahasiswa maupun baru mulai bekerja atau sudah lama menjadi project manager. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah materi yang biasa saya bawakan di training-training di perusahaan-perusahaan. Agak banyak yang akan kita bahas, banyak contoh-contoh juga nanti akan saya pasang di timestamp ya di description kalau teman-teman ingin skip ke bagian-bagian tertentu. Oke, kita awali dengan studi kasus ya. Jadi ini ada case study yang terjadi di Denver International Airport. Di sana mereka ingin mengembangkan sistem baru untuk penanganan bagasi. Nah, tapi project ini tidak berjalan lancar, teman-teman. Jadi mereka ingin bikin sistem baru, tapi akhirnya bermasalah yang membuat airport itu tidak bisa beroperasi selama 16 bulan, lebih dari 1 tahun, bayangkan. Bukan hanya itu, bukan hanya kerugian dari tidak bisa beroperasinya airport, juga ada pembengkakan dalam pengembangan aplikasi itu sebesar 500 juta dolar. Juga secara operasional juga karena sistemnya gagal, mereka harus mengulang lagi menjadi proses manual. Dan juga tentunya reputasi yang buruk untuk perusahaan baik membuat softwarenya maupun dari operasional dan juga pengelola airport. Nah, ini adalah gambaran betapa pentingnya sebuah project management itu dilakukan dengan baik gitu ya. Karena bila tidak dilakukan dengan baik, tidak direncanakan dan diawasi dengan baik, dampaknya bisa besar kemana-mana gitu ya. Di kasus ini, root cause-nya setelah diteliti adalah beberapa. Pertama adalah perencanaannya tidak matang, mereka terburu-buru untuk melakukan eksekusi gitu ya, belum direncanakan dengan baik. Juga dalam suatu project yang ini yang besar ya, suatu sistem ada banyak departemen yang terkait, tapi mereka kurang berkoordinasi. Artinya project manajernya kurang bisa menjalin komunikasi antar departemen yang terlibat gitu ya. Juga ada tekanan politik sehingga timelinenya dipercepat, mereka belum bisa testing dengan yang semestinya gitu ya. Nah, ini gambaran teman-teman bagaimana pentingnya peranan seorang project manager dan manajemen project yang bagus untuk bisa membuat project itu bisa selesai dengan baik sesuai target. Nah, sekarang kita kembali lagi definisi awal ya. Apa sih project itu gitu ya, teman-teman? Kalau teman-teman melihat definisi di Google misalnya ya, akan terlihat beberapa definisi, tapi di sini saya coba sarikan gitu ya. Project itu apa sih? Jadi project itu adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan dan durasinya terbatas, serta ada yang kita deliver gitu ya di ujungnya gitu ya. Kalau di saya kuncinya di sini adalah di durasi terbatas ini terutama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hal yang kita lakukan terus-menerus gitu ya. Misalnya kita menangani keluhan pelanggan, itu kan kita lakukan terus ya. Jadi itu bukan project. Itu mungkin kalau di IT kita nyebutnya produk gitu ya, yang berjalan terus-menerus. Nah, tapi kalau project selalu ada mulai, ada selesainya gitu ya. Biasanya bahkan sudah kita batasi. Proyek ini berjalan berapa bulan misalnya. Nah, itu definisi standar dari project. Nah, di berbagai macam perusahaan sendiri, bila teman-teman kerja di perusahaan IT atau yang udah cukup besar ya, biasanya kita uh, dalam membuat project itu kita bungkus lagi ke dalam hal lain. Biasanya kita sebut program yang ada di atasnya project. Ya. Jadi project, beberapa project menjadi program, beberapa program menjadi portfolio. Tapi tidak selalu seperti ini. Di beberapa perusahaan bisa berbeda. Misalnya tidak selalu semua project itu ada program, bisa jadi setelah project langsung portfolio boleh juga gitu ya. Jadi biasanya program itu adalah project-project yang mirip-mirip gitu. Misalnya projectnya tentang customer relationship, itu programnya program customer relationship. Project-projectnya adalah misalnya pembuatan CRM atau survei pelanggan dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kalau portfolio biasanya dia terkait dari bisnis line yang mirip-mirip gitu ya.
Jadi kalau tadi di sini customer relationship management, di programnya mungkin portfolionya adalah customer satisfaction gitu ya, atau customer relationship, atau yang lebih di atasnya lagi. Tapi ada juga yang tidak pakai portfolio, project lalu program, boleh juga, nggak masalah. Atau ya langsung aja project gitu ya. Biasanya kalau di tempat saya di konsultan malah kita nggak mengkelompokkan dari program atau portfolio, ya langsung aja project aja semua gitu, nggak masalah juga. Jadi ini hanya sistem yang dibuat untuk mempermudah kita dalam mengatur project. Oke, nah selanjutnya tentang project manager. Tadi kan itu udah belajar tentang project, lalu project manager itu apa sih gitu ya. Jadi kalau bagi saya ya project manager itu adalah orang yang mengarahkan, menghubungkan dan mengendalikan gitu ya. Jadi ada yang pernah bilang project manager itu 90% pekerjaannya adalah komunikasi. Benar, karena di dalam mengarahkan tim butuh komunikasi, menghubungkan satu bagian dengan bagian lain juga butuh komunikasi, mengendalikan project dan eksekusinya juga butuh komunikasi. Jadi sebagian besar adalah komunikasi. Sisanya 10%-nya mungkin ya bikin presentasi, bikin Excel, bikin laporan gitu ya. Tapi sebagian besar pekerjaannya dan yang paling berdampak hasil dari project manager adalah dari komunikasinya. Makanya sangat penting bagi seorang project manager untuk mempunyai skill komunikasi yang baik. Nah, berdasarkan tipe organisasinya, project manager itu dibagi beberapa tipe gitu ya, teman-teman bisa bilang. Ada untuk di organisasi yang fungsional. Fungsional itu artinya adalah organisasi yang dia sangat uh, gimana ya, berjalannya itu tergantung fungsinya masing-masing. Misalnya dulu saya pernah kerja di leasing mobil gitu ya, jadi dia fungsional. Jadi ada bagian yang untuk penagihan, ada bagian untuk menerima pelanggan baru gitu ya, ada bagian fungsi akunting, fungsi risk dan lain-lain, fungsi HR. Nah itu maksudnya adalah organisasi yang fungsional seperti itu. Nah biasanya project di tempat-tempat yang bertipe fungsional ini dia dilakukan sebagai sampingan gitu ya dari pekerjaan utamanya mereka gitu, sehingga bila ada project yang berjalan otoritas project manager juga rendah. Kadang-kadang malah disebutnya bukan project manager, hanya project koordinator gitu ya. Karena memang di organisasi yang fungsional yang lebih utama adalah pekerjaan mereka sehari-hari sesuai fungsinya, lalu di sampingnya baru mereka melakukan project gitu ya. Mungkin teman-teman pernah terlibat seperti itu ya, misalnya di kantornya saya orang finance nih sebenarnya, tapi uh, ada project misalnya untuk akuisisi perusahaan baru gitu, ikut serta juga gitu. Itu bisa uh, seperti itu contohnya gitu ya. Nah, dalam organisasi yang fungsional ini yang memegang power paling besar bukan project manajernya, tapi biasanya adalah manajer di masing-masing fungsi tersebut. Sehingga kalau kita mau pakai orang, pakai budget, project manager itu harus minta izin dulu lah gitu ya ke ke functional manajernya. Sedangkan di sisi sebaliknya, di yang organisasi yang projectize, yang sangat disusun berdasarkan project gitu ya. Contohnya biasanya di konsultan gitu ya. Seperti tempat saya sekarang, kita di konsultan itu semuanya ya tergantung projectnya apa gitu ya. Kalau kita ada project baru orang desain ke project itu gitu ya. Dan prioritas utama kita adalah menyelesaikan project. Justru yang fungsionalnya itu sampingannya gitu ya. Misalnya di tempat saya konsultannya ya utamanya adalah mengerjakan project. Kalau di setelah itu dia bantuin misalnya rekrutmen gitu ya untuk interview orang, itu adalah sampingannya gitu ya. Fungsional justru sampingan. Nah di organisasi yang seperti ini otoritas project manager sangat tinggi karena mereka adalah intinya dari organisasi itu gitu ya, sehingga dia juga bisa mengendalikan budget dengan lebih bebas. Nah di tengah-tengah adalah matrix organization yang setengah-setengah lah, mixing. Dia fungsionalnya ada tapi juga banyak kerjain project gitu ya. Ini ada di antara kedua ini. Nah begitu ini agar teman-teman paham ya bedanya kita menjadi project manager di organisasi yang seperti apa gitu, karena nantinya bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkomunikasi akan beda gayanya.
Kalau di organisasi yang fungsional sebagai PM ya tentu harus lebih berhati-hati gitu ya. Power kita kecil sehingga kita harus mencari sponsor misalnya atau mencari pendukung kita yang lain atau deketin manajer fungsionalnya. Sedangkan kalau di project test organization PM powernya lebih tinggi, kita bisa lebih bebas bergerak gitu ya, tapi tentu juga tanggung jawabnya bisa jadi lebih besar. Nah, ngomong-ngomong tentang tanggung jawab seorang project manager adalah untuk tentunya melaksanakan project ya. Kita untuk merencanakan sampai mendeliver project itu. Nah, sebuah project itu kita sebut sukses. Seorang project manager kita sebut sukses kalau mereka bisa memenuhi 3 hal ini. Ini adalah golden triangle ya istilahnya. Ada 4 hal, tapi yang utamanya adalah cost, time, dan scope. Jadi semua project itu dibatasi oleh ini. Ini adalah project constraint. Jadi batasan kita dalam melaksanakan project adalah budgetnya pasti terbatas. Kalau budgetnya unlimited gitu ya, itu enak sekali, gampang. Tapi hampir nggak pernah ya kita project budgetnya unlimited. Pasti ada batasannya. Waktu juga tadi saya bilang di awal, project itu definisinya adalah ada awal, ada selesainya kapan gitu ya. Dan juga scope, apa yang mau kita kerjakan di project. Kalau projectnya itu scope-nya tidak kita batasi, kita tidak tahu kapan project itu selesai jadinya gitu ya. Makanya dari awal biasanya sudah kita batasi dulu nih, scope project kita ini yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, ketiga ini saling berhubungan. Contohnya misalnya bila suatu project suatu saat budget yang sudah dikasih ke kita dipotong setengah gitu ya. Nah, kalau budget dipotong setengah, apa yang harus kita lakukan? Ya antara kita tidak bisa menyelesaikan semuanya ya, jadinya scope-nya kita kurangi setengahnya, atau mungkin yang tadinya kita bisa keluarin orang banyak, pakai tool yang bagus, bisa lebih cepat, akhirnya kita nggak bisa pakai, akhirnya time-nya jadi nambah gitu ya. Jadi ketiga ini saling berhubungan. Kalau ada satu yang naik, yang lain biasanya ikut antara turun atau ikut naik gitu ya, saling berhubungan. Nah, tapi yang di tengah-tengah ada quality, jangan dilupakan juga ini gitu ya. Karena walaupun bila cost-nya berubah, time-nya berubah atau scope-nya berubah sih bisa mungkin quality ini kita tetap jaga terus. Oke. Berikutnya ini teori penting yang biasa ada juga di buku project management. Kalau teman-teman familiar dengan project management body of knowledge ya, PMBOK, buat teman-teman yang mau ngambil sertifikasi PMP, ini harus tahu bahwa ada 5 tahapan dalam suatu project. Pertama adalah initiating, lalu planning, lalu executing, monitoring, controlling, dan terakhir closing. Nah, di initiating yang dilakukan biasanya adalah dari sponsor project, bosnya ya biasanya, dia menentukan project manajernya siapa. Gitu, menunjuk manajer project. Jadi misalnya CEO punya inisiatif nih, dia pengen membangun toilet baru misalnya gitu ya di kantor kita. Ya dia menunjuk, oke, kamu orang GA, si A, jadi project manajernya ya untuk ini. Gitu. Dia juga tentukan tujuan projectnya apa. Oh, tujuan kita adalah untuk membangun toilet baru yang bersih dan bagus misalnya gitu ya. Lalu ruang lingkupnya, skopnya apa? Bisa toiletnya 1 jumlahnya, lebarnya sekian gitu ya. Ada untuk cewek, ada cowok. Terus mungkin kubikelnya ada berapa dan lain-lain. Itu yang kita sebut dengan skopnya. Yang kedua, yang dilakukan di sini udah mulai nih, project manajernya udah mulai bekerja. Jadi kalau tadi di initiating, biasanya yang banyak bekerja adalah sponsornya ya. Walaupun kadang-kadang scope, dalam menentukan scope, project manager juga ikut kerja dengan approval sponsor. Tapi begitu masuk planning, ini mostly sudah pekerjaannya si project manager. Jadi dari awalnya project ini bagaimana tahapannya yang harus kita lakukan, detailnya seperti apa, siapa saja yang ikut di project itu, butuh apa saja kita yang kita beli atau kita rencanakan, serta jadwalnya. Berapa lama suatu pekerjaan dilakukan dan secara garis besar project ini bagaimana berlanjutnya dan berapa lama. Ini di bagian perencanaan, project planning ya.
Berikutnya, tugas project manager juga adalah mengawasi execution. Nah, di execution ini biasanya mulai nih, timnya udah mulai bekerja. Misalnya kalau tadi case-nya membangun toilet, di sini tukangnya udah kerja nih, mandornya udah kerja, tapi si project manajernya tetap mengawasi, mengatur gitu ya, memberi arahan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, serta mengawasi apakah yang sudah dilakukan itu sesuai rencana kita. Misalnya tadi kita membuat toilet ya, timeline-nya misal anggap 1 bulan lah kita kerjakan. Nah, di minggu pertama harusnya sudah selesai membuat fondasi dan dinding misalnya. Nah, kalau misalnya dalam 1 minggu belum selesai, berarti ini kita ada resiko keterlambatan. Jadi di sana project manajernya harus melakukan sesuatu agar tidak telat. Bagaimana untuk kita mengejar, misalnya menambah orang kah, atau dilemburin timnya, atau dan lain-lain. Yang penting juga adalah stakeholder harus dijaga. Jadi di sini menurut saya ini salah satu fungsi paling utama dari project manager juga, gimana menjaga stakeholder itu tetap happy gitu. Karena kalaupun project kita bagus gitu ya, berjalan dengan baik, tapi stakeholdernya nggak tahu apa-apa, mereka bakal khawatir gitu ya, mereka nggak happy, nanti bisa malah mengganggu project gitu. Makanya penting di sini komunikasi juga dijaga dengan stakeholder kita. Nanti saya akan bahas juga apa detailnya stakeholder itu apa aja ya di slide selanjutnya. Yang keempat, fasenya adalah monitoring controlling. Nah, monitoring controlling ini biasanya berjalan beriringan dengan executing ya. Jadi sambil eksekusi dijalankan, monitoring controlling juga dilakukan. Jadi kita di sana kita catat kemajuan pekerjaannya. Misalnya dalam setiap minggu biasanya ada progress report gitu ya, mingguan atau 2 minggu atau bulanan. Progress report itulah yang dilaporkan oleh project manager kepada steering committee atau project sponsornya. Juga bila ada masalah, di situ peran project manager lagi untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya tadi dalam pembangunan toilet gitu ya, kulinya ada yang berantem, itu project manager juga turun mendamaikan mereka misalnya. Atau cangkulnya kurang banyak, ya udah project manager juga yang harus menentukan oke, kita perlu beri cangkul tambahan gitu, atau bagaimana gitu ya. Kita juga perlu compare rencana kita di awal tadi yang kita lakukan di planning dengan actualnya. Misalnya budgetnya tadinya kita rencanakan 50 juta, actualnya sudah berapa nih yang kita pakai gitu ya. Atau jadwalnya tadi di minggu kedua harusnya sudah selesai semua, tinggal finishing, actualnya seperti apa gitu ya. Itu harus kita review. Dan juga yang penting adalah resiko. Nah, risiko ini sering dilewatkan ya oleh project manager karena dianggap kurang penting gitu ya, jarang terjadi gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu peribahasa, orang itu kesandung adalah dari batu yang kecil gitu ya. Kalau batunya gede, orang nggak bakal kesandung, kelihatan gitu ya. Tapi batu kecil itu yang membuat kita tersandung. Nah, risiko adalah hal seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang kita abaikan, nggak kita pedulikan, tapi bisa jadi itulah yang membuat proyek kita jadi gagal, bermasalah. Makanya penting sekali untuk memantau risiko yang bisa terjadi di dalam suatu proyek. Terakhir, closing. Nah, kalau closing ini beda-beda ya untuk tiap company, tapi yang pasti adalah biasanya kita yang memberikan hasil pekerjaan kita kepada yang menerima selanjutnya. Misalnya kalau tadi pembangunan toilet, ya kita serahkan kepada head of GA gitu, atau ke building management, atau ke siapapun yang bertanggung jawab selanjutnya untuk merawat hal tersebut gitu ya. Dan bagian dari closing juga yang jangan dilupakan adalah pembuatan lesson learn, apa yang kita pelajari dari project, dan memberikan juga penghargaan untuk tim kita. Nah, demikian. Nah, berikutnya akan saya bahas lebih detail masing-masing tahapan tadi, dari initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan sampai closing. Di bagian ini akan saya bahas juga beberapa framework atau beberapa dokumen yang biasa kita buat untuk membantu kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, dimulai dengan inisiasi. Kalau di inisiasi, yang biasanya dibuat adalah sebuah dokumen yang bernama Project Charter. Nah, yang tadi kan saya bilang di initiating itu kita project sponsor memberikan mandat ya, menunjuk siapa yang menjadi project manajernya. Nah, penunjukan itu biasanya dilakukan dari project charter ini.
Mungkin kalau teman-teman yang sudah di perusahaan beneran jarang ya melihat ini beneran dibuat gitu ya, project charter. Pengalaman saya pun di beberapa perusahaan, hampir semua perusahaan yang saya lakukan tidak pernah kita benar-benar membuat project charter gitu ya, yang kita umumkan atau kita email ke project manajernya. Biasanya ini lisan aja gitu. Atau apa bentuknya dalam email yang simple aja gitu. Tapi beberapa perusahaan atau klien yang butuh dokumentasi yang rigid, yang tercatat gitu ya, perlu untuk membuat hal seperti ini. Nah, yang paling penting di project charter adalah tentu nama projectnya, project tentang apa, serta siapa project manajernya. Itu minimal ada itu ya. Nah, hal-hal lainnya ini bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan kita masing-masing di organisasi kita. Berikutnya planning. Nah, di planning ini yang sering kita lakukan sebagai project manager tentunya adalah membuat project plan. Ya, teman-teman, project plan itu utamanya adalah Gantt chart lah, teman-teman kalau pernah tahu Gantt chart ya, bikin Gantt chart. Jadi kita di project kita misalnya berjalan dari Januari sampai Desember, kita bikinlah di Excel tuh ya, atau kalau pakai MS Project di project ya, dari Januari sampai Desember. Terus tasknya apa saja yang mau kita lakukan, A, B, C, D, E. Misalnya kalau di IT biasanya kita dari requirement gathering gitu ya, lalu setelah itu kapan kita desain, kapan kita development, kapan testing sampai deployment gitu ya, serta masing-masing itu berapa lama durasinya gitu ya. Kalau kalian pakai MS Project juga nanti bisa define dependensinya gitu. Misalnya task ini tergantung sama task yang lain, dan juga siapa yang melakukan resource-nya itu juga bisa dilakukan di bagian project planning ini. Sedetail apa project planningnya tergantung kebutuhan di organisasi teman-teman sekalian, beda-beda gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang detail sekali gitu ya, sampai orangnya siapa, sampai tasknya itu di breakdown sampai bawah. Ada juga yang cukup high level aja, yang penting ada durasinya, itu sudah cukup gitu ya. Kembali lagi tergantung kebiasaan di tempat masing-masing. Nah, tadi saya agak bahas sedikit tentang nge-breakdown ya. Jadi nge-breakdown task itu kita sebut itu sebagai work breakdown structure. Kita gimana kita memecahkan suatu pekerjaan menjadi hal yang lebih kecil. Tujuannya agar kita bisa memantau hal-hal kecil tersebut. Gitu. Karena kalau hal kecilnya saja bermasalah, nanti hal besarnya bisa menjadi masalah. Nah, yang penting dalam melakukan work breakdown structure ini adalah harus misi, teman-teman. Mutually exclusive dan collectively exhaustive. Untuk teman-teman yang konsultan pasti udah sering dengar ya kata-kata ini ya. Mutually exclusive, collectively exhaustive. Maksudnya apa sih? Jadi, saat kita memecahkan sesuatu, misalnya sepeda kita pecahin ya. Saat kita pecahkan ini, kalau kita lihat masing-masingnya itu mutually eksklusif, maksudnya saling eksklusif ya, tidak saling beririsan gitu ya. Mereka terpisah satu sama lain. Tapi kalau digabungkan itu exhaustive, lengkap gitu ya. Jadi misalnya ini sepeda itu kita pecah menjadi set kerangka, sistem pergerakan dan lain-lain sampai sistem kecepatan dan integrasi dan project management. Nah, ini kalau kita kumpulkan lengkap semua yang perlu kita lakukan untuk membuat suatu sepeda. Tapi masing-masingnya tidak saling beririsan gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya WBS, ada yang mulai dari WBS level 0, ada juga atau 1, 2, 3. Nah, penomoran ini terserah teman-teman sesuai kebiasaan di perusahaan masing-masing gitu ya. Contohnya di sini yang saya pakai mulai dari WBS level 1, kita membuat sepeda. Di WBS level 2, kita pecahkan bagian-bagian untuk sepeda. WBS level 3, kita pecahkan lagi. Misalnya set kerangka itu kita pecahkan menjadi kerangka bodi dan kerangka stang misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini yang cara memecahkan WBS ya. Kalau untuk case tadi misalnya kita awal ya membangun toilet gitu ya, WBS level 2-nya mungkin adalah membuat fondasi, membuat dinding, membuat atap, pengecatan gitu ya, finishing, pemasang keramik dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kalau dipecahan lagi WBS level 3 misalnya untuk membuat fondasi, apa sih yang dilakukan? Misalnya kita menggali dulu, kita nyusun batunya, ngasih ngecor semen dan lain-lain gitu ya teman-teman. Oke, nah yang penting juga konsep dalam planning adalah yang disebut sebagai critical path. Nah, critical path itu adalah urutan pekerjaan yang tidak bisa ditunda tanpa menyebabkan proyek tertunda. Maksudnya apa sih teman-teman? Jadi, pekerjaan yang ada di dalam critical path itu, kalau sampai telat,
proyeknya telat semua gitu. Nah contohnya di sini kan kita ada dua nih ya, sorry kurang kebaca mungkin. Jadi di tas A ini 3 hari, ini 3 hari semua ya. Nah tapi di yang bawah ini 2 hari dan 4 hari. Nah ini kalau kita total kan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 6 hari. Ini juga 2 hari, 4 hari, 6 hari gitu. Jadi total proyeknya 3 tambah 6 gitu ya, 9 hari gitu ya. Nah nanti akan berbeda misal kalau di yang 4 hari tadi kita kurangi menjadi 2 hari gitu ya. Jadinya ada proyek yang pekerjaan yang hanya totalnya jadi 5 hari gitu ya, bukan 7 lagi gitu. Nah itu menjadi critical path-nya. Jadi kalau ada pekerjaan dari yang sebelumnya itu tertunda, akan tertunda semua. Nah ada konsep lain yang disebut float. Nah float ini adalah kebebasan kita untuk menunda suatu task. Jadi kalau masih di dalam float-nya, itu masih bisa ditunda. Cara menghitungnya adalah begini, waktu pengerjaan, lalu kapan di hari keberapa kita bisa mulai paling cepat, dan di hari keberapa kita selesai paling cepat. Ini kalau 2 hari ya, jadi kalau mulai tanggal 6 selesai tanggal 7 gitu ya. Nah tapi juga paling lambat kapan kita mulai. Jadi paling cepat kita bisa mulai tanggal 6, tapi setidaknya tanggal 11 kita harus mulai gitu. Jadi kalau kita mulai tanggal 11, selesainya tanggal 12. Karena itu floatnya dia adalah 4 yang dihitung dari late start dikurang early start. Jadi 5, ada 5 ya. 11 dikurang 6 ada 5. Atau bisa juga 12 dikurang 7 jadi 5 juga gitu ya. Ini artinya adalah pekerjaan ini bisa ditunda selama 5 hari tanpa membuat project yang keseluruhan project jadi ikut telat gitu ya. Tapi kalau dia misalnya telatnya lebih dari 5 hari, misalnya dia mulainya bukan hari ke-11 tapi hari ke-13, yang mana adalah telat 2 hari, kemungkinan semua project juga jadi mundur 2 hari. Nah, gitu. Jadi dalam kita melihat sebuah task, asal masih di dalam floatnya tadi, kita tahu floatnya berapa, itu kita bisa geser. Misalnya dimulainya bukan di tanggal 6 tapi di tanggal 7 gitu, aman, nggak masalah. Nah ini contohnya kalau kita pasang ya dengan tadi. Jadi ada task A, B, C, D, E. Kita lihat di sini misalnya totalnya kalau dari path yang atas ya, 5 tambah 2, 7, tambah 3, 10, tambah 2, 12 gitu ya. Seperti ini. Jadi ini kan 12 hari, 12 hari totalnya ya, benar kan? Kalau yang bawah 5 tambah 10, 15 tambah 2, 17 gitu. Jadi ini adalah yang paling panjang kan, 17 hari yang paling panjang. Sehingga ini udah nggak bisa geser lagi. Kalau ini geser, telat nih pasti. Misalnya di sini kita mulainya nggak tanggal 6 nih, kita mulai tanggal 8. Berarti selesainya kan tanggal 17. Tanggal 17 tambah 2 jadi 19. Sehingga pasti proyeknya telat. Sedangkan kalau yang atas ini karena dia bukan ada di critical path, jadi dia bisa geser. Dia punya float nih, masing-masing floatnya 5. Jadi misalnya di sini di task B kita mulai di tanggal 9, yang mana dia berarti selesainya di tanggal 11. Lalu si task C mulai tanggal 12, selesai tanggal 15, masih aman. Masih tidak telat karena task E bisa mulai tetap di tanggal 16. Begitu mungkin gambarannya teman-teman ya. Nah, agar paham mana task yang kita bisa tunda, bisa kita geser-geser, mana yang tidak bisa kita geser lagi gitu. Nah ini nanti berguna misalnya kita orang kita terbatas misalnya gitu ya. Jadi kalau orang yang terbatas ya diprioritaskan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditunda, yang ada di critical path yang ini nih, yang floatnya 0 gitu ya. Sedangkan untuk di task B, task C misalnya orangnya ngerjakan task D dulu, begitu hampir selesai baru dia pindah ke task B gitu misalnya, nggak apa-apa. Seperti itu karena di sini task B dan task C ada floatnya. Oke lanjut, yang penting juga dari sisi planning adalah kita mendata siapa saja stakeholder project kita. Nah definisinya stakeholder adalah semua orang yang punya kepentingan terhadap project kita. Baik itu internal maupun eksternal perusahaan kita. Yang pasti yang punya minat terhadap project kita adalah kita sendiri ya, project team, project management, dan project manajernya. Tapi di luar itu di perusahaan kita mungkin ada governing bodies-nya, misalnya direkturnya atau
tim finance gitu ya, atau project management officer, dan juga steering committee kita. Di luar lagi mungkin project kita ada dampaknya juga ke masyarakat gitu, sehingga ada yang mempunyai minat di sana gitu ya. Misalnya kalau project kita adalah pembuatan dapur umum gitu ya, mungkin pihak kelurahan juga mempunyai interest, mempunyai minat ke proyek kita, sehingga mereka juga menjadi stakeholder kita. Nah, kenapa pentingnya kita identifikasi siapa saja stakeholder dalam proyek kita adalah kembali yang saya bilang tadi, tugas utama project manager adalah komunikasi. Sehingga kita harus tahu bagaimana kita berkomunikasi terhadap semua stakeholder kita. Jadi tidak bisa sebagai project manager itu kita menganggap semua orang sama komunikasinya. Tentu beda ya teman-teman ya. Misalnya kita laporan ke steering committee, misalnya setiap bulan kita laporan kepada mereka. Atau setiap ada keputusan penting kita tanya ke steering committee. Tapi kalau ke kelurahan mungkin nggak perlu sesering itu gitu ya. Ke pihak eksternal tadi ya, contohnya kelurahan tadi, nggak perlu sesering itu, nggak perlu setiap bulan kita laporin. Kita mau ngapain, minta persetujuan kelurahan dulu, nggak perlu mungkin gitu ya. Makanya kita perlu melihat ini. Kita bisa petakan hal itu dari interest-nya dan influence-nya mereka. Nah, ini kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Ada stakeholder yang memiliki interest tinggi, artinya mereka sangat perhatian terhadap proyek kita dan punya influence yang besar. Mereka bisa mengontrol proyek kita. Contoh paling gampang yang di sini misalnya adalah departemen head kita gitu ya, atau bos kita, atau CEO perusahaan kita. Itu biasanya mereka mempunyai minat yang tinggi dan power atau influence yang juga tinggi terhadap proyek kita. Nah, untuk stakeholder yang seperti ini kita perlu regularly engage, kita perlu update secara rutin gitu ya, sebulan sekali atau beberapa hari sekali malah. Dan juga kita perlu pastikan mereka puas. Puas itu artinya adalah apa yang mereka minta kita lakukan, kita sampaikan gitu ya. Misal mereka minta update saya setiap hari, ya udah kita update lah setiap hari gitu ya. Atau mereka minta project ini nanti si dapur umum itu kompornya kompor gas semua ya, jangan ada yang kompor minyak tanah. Itu harus kita lakukan gitu ya, karena mereka mempunyai high interest dan high influence. Nah, ekstrim yang lainnya adalah yang low interest dan low influence. Contohnya apa ya, misalnya di sini kan kita pembuatan dapur umum gitu ya. Mungkin stakeholder yang low interest dan low influence adalah wartawan misalnya gitu ya. Misal project kita ini cukup high profile gitu ya, diliput wartawan. Wartawan itu low interest dan low influence karena mereka ya yang penting dapat berita, mereka laporin gitu ya. Dan mereka juga nggak bisa ngontrol project kita gitu. Yang kita lakukan adalah ya udah kontak seperlunya, bagikan informasi yang penting-penting aja ke mereka. Misalnya sesekali ada press release atau mungkin ngasih wawancara sesekali aja gitu. Nah, ini dan ada juga yang di tengah-tengahnya ya, high interest low influence maupun low interest high influence, yang penanganan juga beda gitu. Nah, ini penting teman-teman memahami 4 ini ya. Jadi kita beberapa perusahaan menyusun stakeholdernya berdasarkan 4 ini secara formal. Dia bikin Excel gitu ya, kita bikin listnya dan di-define seperti ini contohnya di project A misalnya, stakeholdernya si Bapak A, Bapak B, Bapak C. Dia itu sebagai apa di project kita, kepentingannya apa, pengaruhnya apa yang diharapkan, kesan seperti apa, dan strategi komunikasinya seperti apa. Ini kalau project manager yang bagus, mereka akan define ini semua ya. Mereka benar-benar planning gitu. Ini untuk si Bapak A. Oh, Bapak A ini rada rese nih, harus sering-sering diupdate gitu ya, biar nggak tiba-tiba dia minta berubah gitu ya. Atau Bapak B, dia pengen selalu ditanya dulu ke dia sebelum kita melakukan sesuatu gitu. Itu kita harus lakukan. Nah, tapi ada juga project manager yang tidak membuat formal seperti ini, yang nggak di Excelin gitu. Yang penting dalam pikiran kita minimal sudah kita pikirin gitu. Oh, ini project kita ini stakeholdernya siapa aja, gimana cara kita keep mereka happy gitu. Itu yang paling penting. Bagaimana manage ekspektasi dan kepuasan stakeholder kita. Oke, lanjut. Berikutnya ada juga konsep yang kita sebut sebagai RACI Matrix ya, RACI Matrix. RACI sendiri, RACI singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
Responsible sesuai artinya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Accountable siapa yang uh, bertanggung jawab untuk memeriksa atau bilang pekerjaannya sudah oke dan nantinya bertanggung jawab ke manajemen. Consulted adalah siapa yang perlu kita tanya, kita konsultasikan dulu sebelum melakukan proyek tersebut atau setelahnya. Inform adalah siapa yang kita perlu beritahu terhadap pekerjaan tersebut. Nah, di sini cara membuatnya Resimetrics adalah kita daftar dulu siapa stakeholder kita tadi. Stakeholder utamanya ya, misalnya di project ini yang bekerja utamanya ada project manajernya, ada konsultan, arsitek, kontraktor, dan kliennya. Setelah itu kita definisikan juga aktivitas kita atau deliverable kita apa saja. Setelah itu untuk masing-masingnya kita pilih dulu siapa yang responsible. Ini dulu nih. Siapa yang responsible, misalnya define functional and aesthetic needs. Oh, ini tanggung jawabnya klien nih. Kita taruh R di klien. Assess resikonya, oh ini konsultannya nih, gitu ya. Define performance requirement, konsultannya gitu. Jadi yang kita define R-nya dulu, lalu setelah R-nya, A-nya siapa yang perlu kita yang bertanggung jawab, biasanya project manager yang bertanggung jawab semuanya gitu ya. Lalu C, siapa yang harus kita tanya, misalnya dalam mengakses menganalisa resiko project, si konsultan perlu nanya ke kontraktor misalnya gitu ya. Lalu yang I adalah siapa yang harus dikasih tahu. Jadi misalnya saat kita mulai execute construction, udah mulai kita bangun nih toiletnya tadi ya, kita ngasih tahu ke kliennya, Pak klien ini sudah mulai kita bangun ya, seperti itu. Nah, ini perlu kita buat Resimetrics ini pentingnya adalah agar dalam pelaksanaan project, kita sebagai project manager itu nggak bingung gitu, ini harus tanggung jawabnya siapa sih gitu. Karena kadang terjadi seperti ini teman-teman, kita misalnya perlu bikin dokumentasi gitu ya, perlu bikin dokumentasi project, foto-fotonya misalnya gitu, pembangunan. Tapi nggak kita bilang nih tanggung jawabnya siapa yang harus melakukan itu, apakah project manajernya yang harus foto-foto, konsultannya, arsiteknya, atau kontraktornya. Nah, dengan kita membangun Resimetrics ini bisa jelas dari awal. Oh, nanti bagian foto-foto bagiannya si arsitek ya, kalau lagi visit kamu sekalian foto-foto misalnya, seperti itu. Nah, hal ini perlu kita komunikasikan juga ke semua yang bertugas di sini ya. Biasanya saat kick off project ya, di awal project saat kita kick off, ini kita sampaikan dan kita diskusikan bareng. Misalnya nanti si arsitek bilang, oh jangan salah yang foto-foto, saya nggak punya kamera gitu, HP saya jelek, si kontraktornya aja nih, dia HP-nya bagus dan dia selalu ada di lapangan gitu. Terus kontraktornya oke lah, nggak apa-apa saya aja, nggak apa-apa, nanti kita ganti jadi R-nya dari arsitek ke kontraktor, itu nggak apa-apa. Oke, nah selanjutnya ini adalah manajemen risiko. Ini juga penting teman-teman. Jadi risiko itu hal yang sering diabaikan tadi saya bilang ya. Nggak semua project manager itu mendata resikonya, merencanakan resikonya. Padahal ini sangat penting. Jadi yang untuk melakukan manajemen risiko ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Mulai dari identifikasi risikonya, analisa, lalu aksinya apa untuk menghandle risiko itu, serta bagaimana kita monitoring, controlling dari risiko itu. Nah, dalam mengidentifikasi kita perlu tahu risiko ini adalah internal kah atau dari luar, sifatnya apakah teknis atau regulatori dan lain-lain. Juga apakah dia positif atau negatif. Jadi risiko itu tidak selalu negatif ya teman-teman. Tidak selalu risiko buruk, bisa risiko yang positif. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ada risiko pengiriman barang lebih cepat, itu juga risiko kan. Sebenarnya bagus kan pengiriman barang lebih cepat, positif. Tapi bisa jadi masalah karena misalnya gudang kita nggak muat kalau dia kecepatan ngirimnya misalnya, seperti itu ya. Walaupun dia positif tapi bisa jadi masalah, makanya kita perlu antisipasi gitu. Misalnya kalau dia dikirimnya kecepatan, gudang kita penuh, apa yang kita lakukan? Oh, ditaruh dulu misalnya di kantor dulu, disimpan barangnya misalnya, seperti itu ya cara handle-nya. Terus selanjutnya yang kita lakukan adalah analisa. Analisa ini yang dilakukan adalah secara kuantitatif maupun kualitatif, kita lihat kemungkinan terjadinya seberapa besar, serta dampaknya seperti apa untuk proyek kita, terutama berkaitan dengan timeline dan budget proyeknya. Nah, setelah itu
kita perlu tentukan resikonya. Untuk resiko negatif, ini yang biasa terjadi ya. Jadi antara kita hindari risikonya, kita pindahkan ke pihak lain, kita kurangi, atau kita terima. Nah, kalau kita pindahkan itu biasanya kita asuransikan contohnya gitu ya. Kalau kita hindari, ya kita jangan sampai terjadi resiko itu gitu ya. Kalau kita kurangi, biasanya oke, nggak apa-apa terjadi, tapi supaya dampaknya tidak terlalu besar, kita lakukan sesuatu gitu ya. Atau terakhir diterima ya, terima ya udahlah, pasrah aja, nggak bisa kita apa-apain, kita terima dan kita handle gitu ya, seperti itu. Dan yang penting juga adalah orang itu harus tahu siapa yang bertanggung jawabnya. Contohnya tadi misalnya barang kecepatan, kita kita masukkan dulu ke kantor misalnya karena gudangnya penuh. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah misalnya kepala gudang, harus mengarahkan mobilnya ke kantor dulu misalnya, seperti itu. Yang penting juga adalah kita awasi. Jadi ini yang jarang dilakukan. Mungkin kadang-kadang ada project manager yang sudah melakukan risk assessment ini di awal, tapi tidak dilihat lagi gitu. Benar-benar cuma di awal project dibikin, terus waktu project berjalan nggak pernah ditengok lagi. Itu nggak bagus kayak gitu ya. Jadi bagusnya itu setiap minggu lah atau setiap bulan lah minimal kita lihat lagi resikonya. Apakah possibility-nya masih sama, apakah impact-nya masih sama, dan mana yang uh, mungkin akan terjadi gitu, sehingga kita nggak kaget saat dia benar-benar terjadi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, yang cara kita membuat tadi dari langkah-langkah yang saya jelaskan sebelumnya, kita buat dalam bentuk risk register. Ini bisa dibikin di Excel dengan gampang. Contohnya tinggal kita data saja resikonya apa saja, lalu kemungkinan terjadinya seperti apa, bisa high, medium, low. Dampaknya juga seperti apa, bisa high, medium, low, atau mungkin dampak finansial juga boleh. Severity-nya juga seberapa parah gitu ya, dan pemiliknya siapa. Pemilik ini, owner ini adalah tadi yang saya bilang sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan mitigasinya ya. Jadi misalnya di sini project purpose and need is not well defined, mitigasinya adalah complete a business case dan seterusnya. Yang bertanggung jawab adalah project sponsor gitu. Nah, ini juga penting, harus kita define siapa yang perlu melakukan aksi tersebut agar kayak tadi nggak saling lempar gitu, nggak saling tunjuk, nggak saling kayak, nah ini kan harusnya kamu yang ngerjain. Jangan sampai terjadi kayak gitu ya. Makanya kita dari awal udah kita sebut, ini resiko ini yang tanggung jawab adalah si A atau si B gitu ya. Sekian tentang risk register. Nah, untuk membuat risk register ini kan ada banyak ya, bisa kita lakukan dengan brainstorming. Misalnya kita diskusi dengan tim, kira-kira apa aja ya resiko proyek kita yang bisa membuat proyek kita telat atau membuat proyek kita bermasalah gitu ya. Atau bisa juga kita lakukan dengan skenario planning misalnya seperti ini. Kalau scenario planning, caranya kita tinggal define dulu case-nya apa, lalu kita bikin dua axis ya. Dua axis ini adalah variabel yang menentukan skenario kita. Misalnya yang pertama adalah hubungan dengan investor dan kedua adalah nilai tukar rupiah misalnya. Nah, lalu tinggal kita bilang, ya tinggal kita buat deh 4 matriksnya. Misalnya kalau hubungan dengan investor baik dan nilai tukar rupiah, tapi nilai tukar rupiah sedang lemah, ya udah kita cairkan sesuai jadwal. Tapi kalau hubungan kita dengan investor kita lagi baik dan nilai tukar rupiah sedang kuat, kita percepat pencairannya. Misalnya seperti itu. Ini adalah actionnya gitu ya. Ini resikonya kan. Resikonya di nilai tukar rupiah dan hubungan dengan investor. Actionnya adalah percepat pencairan investasi. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari planning. Kita lanjut ke eksekusi. Nah, dalam eksekusi ini ada beberapa framework yang bisa kita pakai juga. Contohnya kalau di software development, kita biasa pakai SDLC ya, atau kadang disebut waterfall model. Yang mana pelaksanaan project itu dimulai dari analisis, lalu desain, lalu implementasi, testing, deployment, dan akhirnya maintenance. Tapi kalau di project yang lain, misalnya bukan software development, konstruksi misalnya, bisa dimulai dari desain, pre-construction, procurement, construction, dan seterusnya sampai project close out. Nah, untuk tahap eksekusi ini tergantung tipe project kalian ya, yang biasanya seperti apa dalam pelaksanaannya.
Untuk software development selain waterfall, sekarang populer juga kita lakukan dengan agile metodologi. Agile itu intinya adalah kita lakukan proses yang incremental dan iteratif ya. Ini sekarang lebih populer di terutama di perusahaan-perusahaan IT karena dengan melakukan agile ini kita lebih berinteraksi antara developer dengan klien, dengan usernya, juga kolaborasi lebih baik, dan juga kita akhirnya hasilnya lebih bagus, dan juga kalau ada perubahan kita bisa respon dengan baik. Nah, ini saya jelaskan sedikit mungkin tentang bedanya incremental dan iteratif ya. Kalau kalian lihat gambarnya, incremental itu adalah artinya ditambah sedikit demi sedikit. Jadi dari batangnya kita tambah pisau, kita tambah lagi pisau satu lagi, kita tambah lagi tang gitu ya. Itu incremental, kita tambahkan. Kalau iteratif, kita lakukan prosesnya ulang lagi gitu ya. Tapi kalau iteratif ini dari nomor satu pun sudah bisa dipakai. Kalau incremental kan di nomor satu kita belum bisa pakai ya. Kalau iteratif, kita pertama bikin pisau, sudah bisa kita pakai motong. Kedua, kita ganti pisau, kita tambah pembuka botol. Ketiga, kita tambahkan lagi. Keempat, kita tambahkan lagi, gitu ya. Tapi dari setiap iterasi itu sudah bisa dipakai, hanya lebih lengkap, lebih lengkap, lebih lengkap. Nah, dalam Agile dua-duanya kita pakai iteratif dan juga incremental. Jadi dia kita ulang prosesnya, tapi setiap prosesnya itu kita tambahkan dan sudah bisa dipakai sejak awal. Seperti itu konsepnya ya. Nah, eh, kalau kita lanjut kita bahas lagi bedanya waterfall sama agile. Konsepnya adalah waterfall itu biasanya dia scope-nya sudah dikunci dari awal gitu ya. Jadi kalau kita project kita waterfall akan sangat sulit kalau kita ingin mengubah scope, mengubah requirement. Misalnya tadi kita membangun toilet gitu ya. Awalnya kita sudah tentukan keramiknya warnanya putih gitu ya. Terus tiba-tiba di ujung project kita ganti keramiknya warna biru, susah karena keramiknya udah kita beli nih, terlanjur di awal udah kita beli, mungkin malah udah dipasang gitu ya, sehingga kalau ada yang berubah susah, harus kita bongkar lagi gitu. Makanya biasanya kalau di waterfall itu scope-nya udah kita kunci dari awal, jangan jangan berubah scope-nya gitu ya. Sedangkan kebalikannya kalau di agile yang kita kunci adalah cost atau dan time-nya, scope-nya yang kita bisa fleksibel gitu. Jadi kalau di agile itu mungkin ngomongnya kalau kita bangunan itu ya, waterfall itu pekerjaannya borongan gitu ya. Jadi kita udah yang penting jadi rumahnya gitu ya. Kalau agile itu pekerjaannya harian gitu. Jadi kita nyewa tukangnya itu harian, tergantung hari yang kita pakai dia, itu yang kita bayar. Nah, jadi kalau di agile contohnya kita mau bikin uh, software ya, paling gampang ya bikin software, kita sudah tentukan pengerjaannya ini 2 bulan ya. Nah, selama 2 bulan itu apa aja yang bisa kita dapat. Dan nanti kalau misalnya scope-nya ini ada yang bertambah, kita harus mengorbankan scope yang lain agar cost atau time-nya tetap sesuai rencana awal. Nah, itu bedanya teman-teman. Tapi jadinya dengan agile ini kita bisa menerima kalau ada scope yang berubah dibanding dengan waterfall. Kalau ada yang berubah biasanya ditolak oleh project manajernya atau perlu melewati change request yang agak ribet gitu ya. Nah, lanjut lagi tentang agile sedikit lagi. Ada yang konsep namanya Kanban board dan Scrum. Sorry ini agak typo ya. Scrum harusnya Scrum seperti ini Scrum. Kalau Kanban board ini simpelnya adalah kita susun task itu berdasarkan tahapannya, in progress, in review dan seterusnya, serta yang paling prioritas kita letakkan di atas. Sedangkan kalau Scrum itu kita seperti Agile tadi ada iteratifnya, ada iterasinya. Tapi kalau di Scrum biasanya kita pecah-pecah lagi ke dalam sprint yang panjangnya antara 1 sampai 4 minggu. Seperti itu. Simpelnya seperti itu ya, tapi ini tentu agak lebih bisa lebih dalam ya kita bahas. Saya ada training lagi tentang Scrum, bisa 2 hari sendiri nih saya kalau nge-training tentang Scrum. Oke, lanjut setelahnya ada monitoring dan controlling. Nah, di monitoring controlling biasanya yang kita lakukan ya reporting ya, teman-teman, pengawasan, reporting gitu ya. Biasanya kalau kita di project itu ada laporan mingguannya, di sana ya kita laporin ke stakeholder apa saja yang kita lakukan di minggu kemarin gitu ya, bagaimana pelaksanaan project, sudah berapa persen dan lain-lain, apakah ada masalah atau ada support yang perlu kita minta dari
steering committee atau stakeholder kita gitu ya. Atau bisa juga bukan rutin mingguan atau bulanan, tapi juga ada yang phase gate. Phase gate ini maksudnya adalah review tergantung milestone project gitu. Jadi misalnya saat project berjalan 2 bulan kita lakukan review khusus gitu ya. Atau di akhir project kita lakukan review khusus, atau sebelum project kita rilis kita lakukan go no go meeting seperti itu. Nah, dalam menentukan KPI tentu penting kita lakukan SMART ya teman-teman, specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Intinya adalah dalam membuat KPI itu sedetail mungkin dan harus bisa diukur. Misalnya seperti ini, meningkatkan kebersihan kantor, terlalu luas gitu ya. Mungkin kita bisa detailkan menjadi skor penilaian kebersihan toilet lebih dari 4 bintang dalam 1 tahun, misalnya seperti itu ya. Walaupun dalam kenyataannya gitu ya, KPI jarang sespesifik ini ya. Tapi sebisa mungkin kita buat sespesifik mungkin, tapi yang paling penting bagi saya adalah yang M, harus measurable. Karena kalau KPI-nya tidak bisa diukur, gimana kita bisa memantaunya gitu ya? Harus measurable ya, harus bisa diukur. Nah, ini konsep lain lagi yang biasa dipakai di startup-startup sekarang, ada yang namanya North Star Metric. Adalah satu KPI saja, satu ukuran yang bisa menilai secara garis besar performa perusahaan atau proyek tersebut. Gitu. Contohnya kalau di Facebook, seberapa banyak user yang pakai Facebook dalam bulan itu gitu ya. Atau kalau Uber atau Gojek, Grab gitu ya, berapa banyak orang yang naik setiap minggu, misalnya hari itu. Dengan melihat satu metrik ini aja kita bisa merasakan lah, bisa nebak gitu ya, lagi baik-baik saja atau tidak gitu. Misalnya Uber tadi biasanya kita per minggu ada 300.000 transaksi gitu ya, 300.000 orang yang naik, terus tahu-tahu tinggal 200.000. Nah, kita bisa, manajemen udah mulai warning tuh, alert, ada apa nih, kita bisa lihat lebih detailnya gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian pakai untuk project kita gitu, seperti hal-hal seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di monitoring dan controlling yang penting juga selain kita mengawasi dan melaporkan adalah aksi kita bila terjadi suatu masalah gitu ya. Jadi saya pernah kerja di IT consulting, waktu itu bos saya pernah komplain ke saya tentang project manager di sisi kliennya gitu ya. Si Bapak A itu mah dia cuma nyatet meeting sama nyatet progress doang kerjaannya gitu, bukan project manager beneran gitu. Nah, saya tuh bisa komentar gitu karena si Bapak A ini dia sehari-hari nggak melakukan apa-apa untuk membuat projectnya itu lebih cepat gitu, atau mempengaruhi projectnya. Dia cuma keeping records doang gitu, cuma nyatet aja atau sama bikin meeting doang gitu. Nah, teman-teman jangan seperti itu ya. Kalau jadi project manager kita harus juga tahu gitu apa yang harus kita lakukan kalau proyek kita lagi bermasalah. Nah, ini salah satunya. Kalau proyek kita terlambat, ada dua yang kita lakukan, bisa kita crashing atau kita bisa fast tracking. Nah, bedanya apa? Kalau kita fast tracking adalah kita percepat pengerjaannya. Jadi misalnya proyek kita udah terlambat 3 minggu nih gitu. Jadi ini di sini misalnya kita baru mulai di minggu ketiga. Kalau kita fast tracking caranya adalah kita majuin yang tadinya misalnya project ini baru, task ini baru dimulai di minggu kelima, kita majuin, kita mulai di minggu ketiga gitu, sehingga ada yang paralel. Ini yang kita sebutkan fast tracking. Sedangkan kalau crashing itu artinya adalah orangnya ditambah, resource-nya ditambah. Jadi biasanya harusnya cuma satu orang, cuma di sini kan satu orang yang ngerjain, jadinya 2 orang yang ngerjain, sehingga yang tadinya 3 hari, tadinya 4 hari, jadinya 3 hari gitu ya. Tetapi perhatikan teman-teman ya, di sini satu orang 4 hari, tapi kalau kita tambahin 2 orang, dia cuma jadi 3 hari gitu. Kenapa begitu? Karena memang dalam project nambah orang tidak selalu lebih cepat langsung gitu ya. Jadi kalau satu orang 4 hari, bukan berarti kalau 2 orang jadi 2 hari gitu. Jadi kalau 2 orang yang mungkin paling cuma 3 hari gitu ya. Itu yang kita juga harus hati-hati ya kalau menjawab itu ke manajemen. Kadang-kadang kita, Pak ini udah telat nih, minta orang lagi gitu. Ditambah orangnya, harapannya langsung setengah ya, mungkin nggak setengah, tapi yang nambahnya begini, bukan jadi 4 hari jadi 2 hari, tapi ya jadi 3 hari. Itu harus dipahami juga teman-teman ya, agar kita
bisa set ekspektasi stakeholder kita dengan baik. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan kalau misalnya tadi kita waterfall ya, proyeknya waterfall, scope-nya sudah kita kunci, tapi ada permintaan perubahan. Nah, biasanya flow-nya seperti ini, teman-teman. Misalnya ada perubahan yang diminta, ini bisa diminta dari tim proyek kita atau dari klien biasanya. Nah, bila ada permintaan perubahan itu yang dilakukan oleh PM, oleh project manager, pertama adalah kita menganalisa dulu permintaannya apa sih, tujuannya apa, lalu dampaknya apa. Misalnya tim kita minta tadi toiletnya yang awalnya pintunya dari besi misalnya gitu ya, dia minta ganti pintunya dari plastik aja biar masangnya lebih gampang gitu ya. Ya udah kita analisa dulu tujuannya apa sih. Oh, tujuannya agar pemasangan lebih simpel gitu ya dan bisa lebih cepat. Dampaknya apa? Dampaknya oh, lebih murah ternyata kita pakai plastik daripada pakai besi. Tapi kalau pakai plastik kelihatannya jadi kurang keren ya gitu. Nah, atau mungkin nanti ketahanannya beda ya, jadi kurang tahan gitu kalau pakai plastik. Itu kita analisa. Nah, setelah kita analisa dampaknya, kita ajukanlah ke Change Control Board untuk approval. Nah, Change Control Board ini biasanya isinya adalah steering committee-nya, bos-bosnya gitu ya, dan juga termasuk project manager juga bisa ada di dalamnya. Nah, approval di sini intinya adalah PM memberitahu kepada Change Control Board apa yang mau kita ubah, analisanya bagaimana, tujuannya apa, dan dampaknya apa. Kalau Change Control Board setuju, oke, kita lakukan. Baru project manager menyesuaikan rencana projectnya gitu. Jadi setelah approval kita sesuaikan rencana projectnya. Misalnya tadi dengan perubahan pintu dari besi jadi plastik, yang tadinya pemasangannya 3 hari menjadi 2 hari. Oke, kita sesuaikan, jadi timeline project kita bisa kurangi, budget project kita bisa kurangi, kita sesuaikan lagi. Lalu setelah oke, baru tim project melaksanakan perubahan itu. Nah, ini flow yang proper ya teman-teman ya. Tapi ada case-case-nya, misalnya tim proyek minta perubahan tapi nggak ada dampaknya gitu. Jadi misalnya tadinya kita pakai apa ya, handle pintunya gitu ya dengan apa yang ceklek-ceklek gitu ya, dengan handle pintu biasa gitu ya, yang dituas gitu ya, lalu minta diganti dengan yang putar gitu. Ini secara harga sama aja, mirip misalnya gitu ya, secara waktu pemasangan juga mirip gitu. Jadi misalnya setelah kita analisa dampaknya ternyata nggak ngefek-ngefek amat di waktu maupun budget project gitu ya. Untuk hal-hal seperti itu biasanya saya kalau jadi PM ya udah saya lakukan aja, nggak minta approval dari CCB dulu gitu. Kecuali memang ternyata perubahan handle dari tuas menjadi putaran ini ada dampak yang khusus, misalnya sudah ada request nih dari bos-bos mintanya pakai handle jangan pakai puter. Nah, ada permintaan itu tentu kita perlu minta approval. Tapi kalau nggak ada hal tersebut gitu ya, nggak ada dampaknya, langsung aja laksanakan, langsung sesuaikan, langsung laksanakan, nggak masalah. Kalau menurut saya ya seperti itu ya. Tapi kalau propernya memang semua perubahan kita perlu laporkan minimal ke Change Control Board walaupun tidak ada dampaknya. Oke, nah sekarang bagian terakhir adalah closing, teman-teman. Menutup project ini simple sih, tapi yang paling penting adalah kita bikin BASTB ya, kita serahkan hasil pekerjaan kita, BAST, sorry maksudnya, kita serahkan pekerjaan kita. Untuk teman-teman yang nggak familiar, BAST itu singkatan dari berita acara serah terima. Jadi biasanya kalau kita project yang sama klien, saat udah diterima kita bikin surat itu ya, namanya BAST, mereka tanda tangan bahwa sudah diterima dengan baik gitu ya. Yang penting juga adalah kita buat lesson learn. Nah, lesson learn ini biasanya dibikin oleh project manager dan juga timnya, yang dimana di dalamnya kita dokumentasikan apa saja yang terjadi di project, masalah apa yang terjadi, atau hal apa yang kita pelajari dari pelaksanaan project ini. Agar nantinya kita bagikan ke teman-teman yang lain sehingga bisa menjadi pelajaran di project selanjutnya. Gitu ya. Yang penting juga adalah dikumpulkan, diarsipkan semua dokumentasi project. Jadi apapun dokumen yang dibuat atau ada foto-foto atau apapun kita kumpulkan, kita arsipkan, kita simpan dengan baik gitu ya. Dan terakhir yang penting juga adalah membubarkan tim project. Pembubaran terserah, misalnya grup WhatsApp yang dibubarin atau kalian makan-makan atau apapun. Yang penting secara resmi
project ini selesai dan timnya dibubarkan dan kita kembalikan orang-orang project kita ke tempatnya yang semula. Oke, begitu saya rasa secara singkat ya dasar-dasar project management. Kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi, mungkin ada yang mau ngambil sertifikasi PMP, bisa mulai dibaca PMBOK atau Prince2. Tapi kalau mau ambil PMP, bacanya PMBOK ya. Kalau mau ambil Prince2 ya baca buku Prince2. Atau mungkin teman-teman yang mau mulai megang software development, bisa juga mulai dibaca Scrum Guide. Demikian dari saya, terima kasih banyak teman-teman.